Sobat Podcast, balik lagi bersama kami di obrolan santai main. Ada Maria, Iva, Nindi, dan Debo. Oke, hari ini kita akan bahas topik yang menarik banget. Tapi sebelum masuk ke topik, aku mau nanya nih sama kalian bertiga. Tadi pagi kalian sarapan apa? aku tadi sarapan bakso. Kalau aku sih tadi ketoprak ya. Wah, enak banget makan ketoprak. Bentar di sini kita beli. Kalau aku cuma roti, Ini apa tuh? roti susu. Wah, ada susu. Sarapan banget ya itu. Kalian kayak Kalau nanya kamu kan? deh, kamu makan apa deh bu? Aku makan risol. Anak kontrakan ini ya. Maaf ya guys ya, anak tepatnya kos gak sih? kos-kosan. Iya, maaf banget. Sorry, emang aku juragan kosan sih. Amin. Oke, Oke. kita masuk ke topik aja ya, daripada Boleh. lari kemana-mana nih. Oke, sebelumnya bagi kalian yang nggak tahu MBG itu apa, MBG itu makanan bergizi gratis guys. Jadi ini tuh salah satu program yang dijalankan oleh presiden kita yaitu Pak Prabowo. Nah, MBG itu dijalanin dengan cara makanan bergizi gratis tersebut disalurkan ke anak-anak yang masih sekolah atau duduk di bangku sekolah kayak SD, SMP, dan SMA. Tuh. Nah, kalian kan tahu ya MBG itu. Terus menurut kalian atau pendapat kalian tentang MBG yang sudah berjalan ini kayak gimana? Menurut aku ini MBG bisa membantu siswa-siswi di Indonesia yang sekiranya dia nggak sempat berangkat sekolah. Mungkin kayak orang tuanya ini berangkat kerja terlalu pagi, terus nggak siap nyiapin bekal buat mereka, atau mungkin bangunnya kesiangan, kayak gitu sih. Itu juga selain itu juga bisa membantu siswa-siswi di Indonesia yang dia itu nggak dikasih uang jajan sama orang tua mereka, karena kan mungkin ya anak SD kan masih ada juga yang nggak dikasih uang jajan gitu. Terus makanya dengan MBG ini bisa ngebantu mereka-mereka yang ya kayak gitu aja lah, nggak dikasih uang jajan, nggak bla kayak gitu. Dan pastinya mereka juga pasti bakal senang banget ya, karena MBG itu kan kayaknya ya lauknya tuh sama semua, jadi mereka pasti kayak nggak merasa beda gitu loh. Terus selain itu tuh juga ini nggak sih kayak siswanya yang mungkin bangun terlambat, kesiangan gitu, jadi tuh nggak sempat buat nyiapin bekalnya sendiri gitu loh. Kadang kan ada ya kayak sebagian anak tuh yang orang tuanya yang orang tuanya tuh nggak apa ya kayak nggak nyiapin bekal buat anaknya gitu loh. Kadang kan ada anak yang kayak nyiapin bekalnya sendiri gitu kan. Selain itu kan juga untuk edukasi gizi seimbang untuk anak kayak apa ya yang sebenarnya anak ini tuh nggak suka sayur, jadi dapat program MBG ini, jadi dia tuh kayak mau nggak mau kan ini ya harus makan sayur gitu kan. Harus habis juga kan, terus makan rame-rame pasti harusnya habis dong. Iya. Dan malu kan lihat punya temennya udah habis, masa dia masih ada? Iya. Nggak lucu ya. Lo tau menurut Iqbal gimana? Kalau menurut aku iya juga sih manfaat MBK itu bagi siswa sama orang tuanya juga. Tapi ada juga manfaat MBK buat orang lain, yaitu kayak UMKM yang dia kan rumahannya, jadi kayak bisa membantu buat menjalankan program MBK, bisa jadi kayak catering gitu, dan ada yang masak gitu loh, kayak tim memasaknya gitu. Iya. Berarti secara nggak langsung ini bisa ngebuka lapangan pekerjaan Pekerjaan, baru ya. iya. Dan itu bermanfaat juga untuk orang atau anak-anak yang mungkin baru lulus bingung mau ngapain atau mau kerja apa sebelum dapat panggilan gitu kan. Mungkin bisa kerja di bagian dapurnya atau gimana Yes, benar banget. Terus juga ada manfaat lain buat ini nggak sih, buat kayak pelayan buat nelayan, terus buat petani juga kan. Terus mungkin perekonomian keluarganya para nelayan ini sama petani itu sedikit terbantu gitu. Iya. Nah, terus habis itu menurut kalian kan kalian udah tahu nih beberapa manfaatnya, banyak banget kan sebenarnya manfaatnya. Tapi kan seperti yang kita tahu, yang banyak orang tahu juga itu pasti yang sisi negatifnya terus. Nah, tanggapan kalian mengenai berita-berita yang mungkin viral tapi karena negatif itu gimana?
Kalau menurut aku ya, karena kan berita viralnya kan kebanyakan tentang keracunan makanan. Jadi aku sendiri juga kalau dapat MBG juga bakal takut gitu loh. Makanya jadi kayak mengurangi rasa percaya buat makan MBG itu. Ya sih, mungkin karena keracunan itu juga apa ya? Berarti kan kalau ada yang keracunan kayak kurang pengawasan gitu nggak sih dari kurang pemerintah? pengawasan. Iya, pemerintahnya juga harusnya turun tangan langsung gitu ke lapangan kayak lihat gimana sih programnya sudah berjalan dengan baik atau enggak, atau malah sebaliknya ada dampak positifnya apa, dampak negatifnya juga apa. Terus juga menurutku ya kalau misalnya udah ada yang racunan-racunan kayak gitu harusnya segera ditangani nggak sih? Kayak mereka harus ngambil tindakan gimana caranya biar orang tetap percaya sama MBG yang mereka jalanin itu. Terus sama anak-anak yang misalnya sudah jadi korban gitu kan, mereka nggak takut untuk mengkonsumsi MBG lagi ke depannya kayak gitu. Terus sempat ramai juga yang ini nggak sih, yang kasus ada yang siswa yang ini loh, apa dapat ikan hiu itu loh. Iya, Itu jujur aku juga kayak gimana sih. gitu ya. Kenapa kok menunya malah ikan hiu? Iya kan. Itu kayak nggak mungkin nggak sih? Lagian ikan hiu siapa sih yang bakal nangkep ikan hiu? Iya juga kan. Tapi ada kok di daerah tertentu yang makan ikan hiu. Iya, Tapi tapi agak pelosok gitu kan, Iya. pantai gitu kan. Iya. iya padahal banyak kan ya ikan-ikan di dunia atau di Indonesia ini. Kenapa harus hiu gitu? Luatnya luat. Laus. Luasnya lautan. Lautannya luas. Aku nih ya, kalau jadi anak yang dapat MBG itu, aku bakal request ke mereka. Apa tuh? Bilang, Pak, aku mau sarapan hari pertama ikan salmon, kayak gitu deh. Lucu. Aku juga mau dapat ini tuh. Nggak bisa dong, Le. Itu kan ada anggaran sendiri. Oh iya, apalagi anggaran buat MBG ini menurut aku udah gede banget. Iya. Tapi kan nggak salah nggak sih nerima saran dari muridnya mereka mau makan apa hari ini gitu. Tapi kalau semuanya yang memberi saran, Apa aja gitu loh deh. kelabakan, bikin apa? Iya juga ya. Apa kalau misalnya mau apa sih namanya mau ngasih saran atau aku mau minta menu ini nih, mereka nambah bayar nggak sih? Gitu. Terus udah ini udah keluar konteks. Kita kembali ke konteks. Oke, kan yang out of topic ya. Iya. Iklan aja itu. Nah, dari kalian sendiri tuh kok bisa keracunan makanan gitu loh? Apakah dapurnya yang gimana ataukah pemasaknya yang kayak gimana? Menurut kalian itu gimana? Ya menurut kalian tuh kayak kenapa bisa keracunan ini terjadi gitu loh? Mungkin dari dapurnya sendiri. Dapurnya tuh nggak higienis, dari alat cucinya juga mungkin ya. Karena kan apa ya tadi tuh dari pegawainya, misalnya tuh cuci ininya tuh nggak dicuci bersih Iya gitu tuh loh. kan aku tuh lihat di medsos gitu tuh nyucinya tuh celup-celup gitu loh, kayak di air Iya, celup-celup, aku- padahal kan nggak tahu ya aku- kalau aku- tempatnya itu tuh mana tahu bekas ada minyak gitu loh, makanan Iya, minyak kayak kan kayak, nggak higienis. kayak itu nggak sih yang tukang mie ayam yang gerobak kan kayak Iya kayak kan nggak higienis Iya itu nggak bergizi ya. Iya makanya. Tempatnya ya. Padahal kan program ini tuh MBG ya. Iya, harusnya Harusnya yang kan semuanya diperhatiin Iya, biar gak mengurangi Uh, gizi dari makanan tersebut. harusnya steril kan Iya. ya. Terus aku juga pernah lihat itu berita atau pokoknya yang viral di TikTok itu ada, kalian tahu keong siput? Iya ya syukur. Ada di dalam makanannya. Yang bener. itu gimana deh, itu gimana ceritanya? Aku nggak tahu, ini video POV-nya dari anak yang dapat gitu loh. Dia kaget, dia juga shock kok ada itu belum di sini belum Siput. ada siput. Itu kan besar, kok bisa? Yang siput kecil mungkin. Iya bener aku nggak tahu. Oh iya siput yang dari. Jadi kalau kayak gitu kesalahan dari SDM-nya nggak sih? Iya. Kayak kurang Iya. pengawasan gitu Benar. kan. Jadi kayak seharusnya kan sebelum didistribusikan ke murid-murid ini setidaknya dari mereka tuh ada tim pengawas itu loh, kayak oh ini makanannya udah higienis nih, udah oke. Terus langsung kayak dipaketin, diantar gitu kan. Iya harusnya dikasih lagi kan kayak ini udah layak atau belum, baru kalau udah layak baru dikasih ke ya itu juga. Tapi di balik itu juga mereka seneng sih menurutku
mereka apa sih nyebarin video-video yang masih positif gitu. Iya, ada Oh juga iya, yang banyak Iya, positif. banyak banget kan anak-anak SMA tuh yang kayak jadikan Seneng itu ya. Kayak itu konten yang kayak mereka ngambil MBG tuh pakai konten yang gini-gini. Nyambut banget gitu. Terus juga ada ini yang apa sih namanya anak SMA yang dia benar-benar jadi guru yang ngasih sedekah gitu loh ke anak muridnya, disalamin. Kan lucu ya. Terus kadang mereka juga kalau misalnya dapat lauk yang buah banget pasti mereka bakal ya videoin terus bakal viralin semuanya gitu. Ya walaupun ada sisi negatifnya juga sih. Tapi kan itu kan nggak semuanya ya, puji Tuhan nggak semuanya kena keracunan atau gimana gitu. Iya. Berarti program ini sebenarnya masih bagus. Iya. Cuman apa ya, salah Salah iya. sistemnya, Iya. kurang transparan, kurang SOP-nya mungkin perlu dibenahin juga. Benar banget. Ya. Pengawasan sih paling Iya. yang paling penting. Sama kayak mungkin setidaknya itu ada di satu daerah ada kayak ahli gizinya. Iya, Ahli gizi, iya itu penting banget. Karena kan MBG iya. kan bergizi gratis, bergizi. Itu sih. Oh iya, aku juga dengar-dengar yang ahli gizi itu. Jadi kayak petinggi yang ada di program MBG itu latar belakangnya tuh nggak ada yang dari ahli gizi gitu loh. Jadi kan ini emang salahnya di situ sistemnya Sistemnya. gitu, harus dibenahi Dari juga. Iya, harusnya dari atas tuh harus turun ke bawahnya langsung sih. Ya semoga kedepannya lebih gini lah ya. Berarti sebenarnya eksekusi dari MBG ini masih kurang Iya, ya. Masih kurang. Walaupun emang apa ya tujuannya tuh bagus, cuman gimana cara mereka mengemas program ini tuh masih kurang. Iya, setuju sih aku. Ya, dan juga efisiensi anggarannya juga. Iya. Iya sih itu perlu. Kalau Itu bisa katanya kan lebih 1 hari 1 triliun gak sih? kalau bisa sih lebih Iya. lebih transparan ya, maksudnya kayak sehari ini per hari ini atau per bulan kayak nggak apa-apa gitu. Itu aja belum merata nggak sih? Iya, Di oh iya, daerah iya. aja belum dapat ini loh, MBG program MBG ini. Bener-bener belum. Di daerah kalian juga? Kalau di daerahku ada yang udah dapat, ada yang belum dapat. Oh, berarti sama dia belum merata ya. Iya. Belum merata. Iya, hasilnya belum rata ya, semua sekolah tuh belum didatangi sama MPG gitu. Apa nggak tahu antara pihak sekolahnya atau pendidik. Aku mau tanya nih guys, dari yang kasus-kasus tersebut itu, menurut kalian program MBG itu sebaiknya dilanjut atau dihentikan? Kalau menurut aku ya, karena kita melihat dari berita-berita yang sering lewat di TikTok, TV, Twitter itu mungkin bisa diberhentikan sebentar. Lalu dari pemerintah itu bisa mengevaluasi dari kejadian-kejadian yang udah terjadi di sebelumnya, misalnya kayak yang keracunan itu tadi, ada hewan yang masuk ke tempat makannya itu mungkin bisa dievaluasi lalu dibenahi kalau emang udah siap dari apa ya orangnya, dari semuanya, dari anggarannya juga mungkin baru bisa dilanjut. Aku sih gitu. Kalau menurut ini, Tapi kan ini deh, apa namanya kayak kalau misal program ini diberikan sementara atau bahkan diberhentikan, kemungkinan untuk diberhentikan, apa kayak rakyat yang kontra sama Prabowo itu kan bakal kayak ini nggak sih, dia bakal mengkritik Prabowo lagi kalau lah pas dia nyalon itu kan sempat bilang kalau dia jadi presiden itu bakal menjalankan program MBG gitu kan. Nah kalau ininya diberhentikan gimana? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kayak dia para rakyat itu tuh kayak bakal nagih utangnya ke si Prabowo itu kan. Tapi di sisi lain kalau misalnya dilanjut juga ada berbahaya ya kayak Iya, apalagi Kita jadi takut ya. iya apalagi udah muncul kasus yang ini tadi yang kayak keracunan tuh gitu-gitu. Kalau kamu Dep, kalau menurutku sih mending diberhentikan aja ya. Terus dananya tuh dialokasikan ke yang lain aja. Kayak misal tuh bangunan sekolah kayak dibanyakin Iya, atau iya, mungkin iya. biaya pendidikan gratis. Lebih bermanfaat gitu. gitu ya? Bermanfaat gitu kan. Iya. Terus juga apa sih namanya
aku juga setuju sama kalau misalnya mau dilanjut ya masih mau dilanjut ya itu gitu diberhentikan aja dulu sebentar terus dievaluasi semuanya dari akar-akarnya itu kenapa bisa keracunan kenapa ada belatungnya kenapa ada cacatnya gitu-gitulah semuanya harusnya apa sih namanya dikontrol dulu terus udah dipastikan dulu udah sesuai SOP atau belum gitu baru dimulai lagi gitu dari awal dan penyebarannya kalau bisa semuanya dapat biar kalau misalnya program ini amit-amit gak jalan lagi nih berhenti kan kasihan ya yang belum pernah dapat sama Iya, sekali setuju. Apalagi sama orang-orang yang udah kerja di situ kan ini tadi awalnya kan membuka lapangan kerja ya berarti kan udah banyak orang-orang yang apa ya ikut serta buat masa distributor gitu-gitu ya itu sebenarnya juga sayang banget sih. gimana ya itu sih kembali lagi ke pemerintahnya sistemnya dibetulin lagi terus kalau bisa semuanya lah ya semuanya yang ikut serta dalam program MBG ini tuh semuanya di cross check ulang lagi gitu kira-kira udah layak atau belum entah makanannya atau orang-orang yang ada di dalamnya gitu kalau bisa diawasi gitu itu penting banget karena ini kan masalah kesehatan ya makanan juga gitu loh Apalagi asupan. anak-anak. Apalagi anak-anak gitu yang kan rentan kena penyakit. gitu. Terus kalau bisa ya kirim ke sini juga deh. Malah ya anak kosan mah juga. Anak kosan juga perlu Di Pak. kan ada food itu apa namanya? Ya food truck tuh gimana ya? Buar tapi Iya, nggak semuanya dapet kan. Iya. Kalau yang megang kan enggak. Semuanya dapet, tapi nggak apa-apa lah, pentingin aja ke anak-anak yang benar-benar butuh banget. Terus juga yang orang tuanya kerjanya semrawutan gitu loh. Iya, maksudnya kadang kerja ini, kadang kerja Yang ini. Serabutan. Oh iya, serabutan apa? Tipe. Sorry. Oke. Apakah ada lagi yang mau kalian sampaikan? Menurut aku udah cukup. Jadi kita punya dua opsi, yang satunya diberhentikan sementara dan yang satunya dihentikan dan dananya tuh dialokasi sama program yang lain. Jadi yang terbaik aja buat Program ini. pemerintah masyarakat Indonesia yang terbaik aja. terbaik buat kita lah gimana pemerintah mengeksekusi ini pokoknya ya diperbaiki. Ya, Baiknya gimana kita ya ikut. ngikut tapi kalau kita ada saran atau kritik tolong didengarkan ya Dengan ini tutup juga telinga. soalnya kan gimana ya ini kan katanya dari rakyat untuk rakyat Iya benar. terus Untuk rakyat. iya betul jadi dengerin apa kata rakyat ya tolong ini mah Kalau itu yang di atas. tolong yang di atas maksudnya maaf. Tuhan ya Enggak ya. Itu loh Guys, pemerintah di itu luar loh konteks. pemerintah. Pemerintah guys. ya maksudnya pokoknya yang di atas lah ya mau itu Tuhan juga Tuhan bantu kita juga kan Tuhan selalu mendengar kita. iya betul soalnya pejabat tuh harusnya kayak Yang nggak mendengar kita tuh yang itu. Iya, Para petinggi. para petinggi. Ini para petinggi aja pokoknya di pemerintahan. Yes. Tolong didengerin guys, sumpah. Masalahnya yang ngerasain kita ini, Iya, rakyat kecil ini kan. yang merasakan. Mereka tuh kayak udah kerja banting tulang buat keluarganya biar bisa hidup, biar bisa makan enak. Taunya makan bergizinya kayak begitu kan. Malah anaknya Iya. keracunan. Iya, malah keracunan, Sedih, kan? malah babak belur yang ada membantu Apalagi ekonomi keluarga kan. buat kita ini yang punya adik Iya, kan iya, khawatir iya, kalau lagi. adiknya Adiknya keracunan banyak. juga. Iya, Jadi sih. buat kami dari kami ya dievaluasi dulu programnya sebaik mungkin emang ya kalau emang udah siap semuanya baru nanti dirilis lagi atau mungkin Diberlakukan lagi. iya benar. Iya, Oke. itu sih saran dari kita. Oke, sebelumnya kamu nyimpulin ya saran-saran dari kita berempat dari seri yang tadi udah kita obrolin panjang banget nih. Yang aku dapat kesimpulan yang pertama, program MBG itu sebenarnya bagus. Banyak sisi positifnya, cuman kurang diketahui oleh masyarakat banyak. Karena mereka tuh lebih percaya atau lebih gimana ya? Dia percaya lah ya sama berita-berita yang sudah beredar. Padahal kan itu belum nggak tahu kebenarannya atau enggak, itu juga nggak semuanya juga dapat berita-berita yang negatif gitu kan. Kayak gimana ya ngejelasinnya, kayak
pokoknya informasi. iya misinformasi gitu, kayak nggak semua hal-hal yang ada di media sosial itu beneran kejadian kayak gitu loh. Gimana sih ngomongnya gitu kan? Iya. Ya gitu pokoknya. Terus yang kedua, untuk orang-orang yang ada di dalam program MBG ini, tolong tanggung jawabnya ya guys. Kayak eh, di tangan kalian itu ada banyak banget siswa-siswa yang masa depannya masih panjang dan orang tuanya itu udah kerja keras untuk membesarkan mereka, terus kalian datang-datang kayak gitu loh. Kalian nggak bertanggung jawab sama apa yang sudah ditugasin ke kalian. Lalu yang ketiga, kalau bisa dievaluasi dulu semuanya, semua yang ada di program ini, baik orangnya maupun makanannya, di cross check lagi kayak udah layak atau belum untuk disebarkan ke siswa-siswa itu. Udah sih segitu aja kesimpulan yang dapat saya ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you See you guys. guys.